Mengkaji Quran Surah Al-Ankabut ayat 46, kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu, Tuhan kami dan Tuhan kamu satu, dan hanya kepadanya kami berserah diri. Video sebelumnya saya sudah menunjukkan bahwa ada jejak pengakuan Al-Quran bahwa Tuhan yang benar adalah Tuhan yang dipercaya oleh Bani Israel, Tuhan seluruh alam. Hal ini tertulis di Quran Surah Yunus ayat 90, Quran Surah Al-A'raf ayat 121-122, Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 47-48 dan Quran Surah Al-Qasas ayat 30. Berikut ini kita akan membahas Quran Surah Al-Ankabut ayat 46 secara lebih detail, supaya semakin terbuka hal-hal yang tersembunyi dan kebenaran itu semakin nyata dan sumber fitnah semakin jelas. Di Quran Surah Al-Ankabut ayat 46 dikatakan, "Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang baik, kecuali dengan orang-orang yang zalim di antara mereka, dan katakanlah, kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu, Tuhan kami dan Tuhan kamu satu, dan hanya kepadanya kami berserah diri." Ada dua hal yang menjadi kajian saya untuk Quran Surah Al-Ankabut ayat 46 pada video ini, yaitu Muhammad dan pengikutnya beriman kepada Taurat dan Injil. Muhammad dan pengikutnya beriman kepada Tuhan ahli kitab dan hanya kepadanya berserah diri. Apakah agama Islam sekarang beriman kepada ayat di atas? Apakah Tuhan agama Islam sama dengan Tuhan Israel yang bernama YHWH? Sebenarnya tujuan awal Muhammad membuat Al-Quran adalah untuk menyebarkan Taurat dan Injil dalam bahasa Arab kepada orang-orang Mekah dan sekelilingnya, seperti yang tertulis di beberapa ayat Al-Quran, Quran Surah Al-An'am ayat 92, Quran Surah Al-Ahqaf ayat 12, Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 7. Quran Surah Al-An'am ayat 92 berkata, "Dan ini Al-Quran, kitab yang telah kami turunkan dengan penuh berkah, membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan agar engkau memberi peringatan kepada umul qura dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Orang-orang yang beriman kepada akhirat tentu beriman kepadanya, dan mereka selalu memelihara salatnya." Quran Surah Al-Ahqaf ayat 12 berkata, "Dan sebelum Al-Quran itu telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat, dan Al-Quran ini adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik." Di Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 7 juga disebutkan, "Dan demikianlah kami wahyukan Al-Quran kepadamu dalam bahasa Arab, agar engkau memberi peringatan kepada penduduk ibu kota Mekah dan penduduk negeri-negeri di sekelilingnya serta memberi peringatan tentang hari berkumpul yang tidak diragukan adanya, segolongan masuk surga dan segolongan masuk neraka." Dan di dalam Al-Quran jelas ada pengakuan yaitu, tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel. Silahkan baca, Quran Surah Yunus ayat 90, Quran Surah Taha ayat 14. Tuhan seluruh alam adalah Tuhan Musa dan Harun. Silahkan baca Quran Surah Al-A'raf ayat 121-122, Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 47-48 dan Quran Surah Al-Qasas ayat 30. Muhammad dan pengikutnya beriman kepada Taurat dan Injil dan Tuhannya satu. Silahkan baca Quran Surah Al-Ankabut ayat 46. Agama Tauhid adalah agama yang mengajarkan Isa sebagai tanda kebesaran Allah bagi seluruh alam. Quran Surah Al-Anbiya ayat 91-92 dan Quran Surah Al-Mu'minun ayat 50-52. Isa Al-Masih adalah Tuhan. Quran Surah An-Nisa ayat 171-174, Quran Surah At-Taubah ayat 31, Quran Surah Az-Zukhruf ayat 61, Quran Surah Ali Imran ayat 45, dan lain-lain. Ayat-ayat Al-Quran yang membenarkan kitab Taurat dan Injil dan mengakui bahwa kitab Taurat sebagai petunjuk dan rahmat. Al-Quran berkata, "Kemudian kami telah memberikan kepada Musa kitab Taurat untuk menyempurnakan nikmat kami kepada orang yang berbuat kebaikan, untuk menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat, agar mereka beriman akan adanya pertemuan dengan Tuhannya." Quran Surah Al-An'am ayat 154.
Sungguh, kami yang menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah memberi putusan atas perkara orang Yahudi, demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka, dan seterusnya. Quran Surah Al-Maidah ayat 44. Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya, di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Al-Maidah ayat 46. Katakanlah Muhammad, siapakah yang menurunkan kitab Taurat yang dibawa Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia, dan seterusnya. Quran Surah Al-An'am ayat 91. Dan sesungguhnya, telah kami berikan kepada Musa Alkitab, sesudah kami binasakan generasi-generasi yang terdahulu, untuk menjadi pelita bagi manusia, dan petunjuk dan rahmat, agar mereka ingat pada kebenaran. Quran Surah Al-Qasas ayat 43. Dan sebelum Al-Quran itu, telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat, dan ini, Al-Quran, adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab, untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim, dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Quran Surah Al-Ahqaf ayat 12. Maka jika mereka mendustakan engkau Muhammad, maka ketahuilah rasul-rasul sebelum engkau pun telah didustakan pula. Mereka membawa mukjizat-mukjizat yang nyata, Zabur dan kitab yang memberi penjelasan yang sempurna. Quran Surah Ali Imran ayat 184. Dan ingatlah, ketika kami berikan kepada Musa Alkitab, dan keterangan yang membedakan antara yang benar dan yang salah, agar kau mendapat petunjuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 53. Al-Quran memerintahkan untuk mengikuti Taurat dan Injil. Al-Quran berkata, mereka itulah, para nabi sebelumnya, yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka. Katakanlah Muhammad, aku tidak meminta imbalan kepadamu dalam menyampaikan Al-Quran. Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan untuk segala umat seluruh alam. Quran Surah Al-An'am ayat 90. Setelah kita mendengar ayat-ayat Al-Quran yang saya kutip di awal terindikasi bahwa agama Islam di zaman Muhammad adalah Kristen yang beriman kepada Tuhan Bani Israel. Tetapi, agama Islam yang ada saat ini sudah jauh berbeda. Tuhannya berbeda dan ajarannya pun tidak mengikuti kitab Taurat dan Injil, anti kepada Kristen dan Israel, sebab ajarannya bersumber dari kitab hadis, qiyas, ijma ulama, fatwa ulama dan lain sebagainya. Pribadi yang disembah umat Islam yang sekarang adalah Tuhan negeri Mekah pemilik Ka'bah, sebagaimana disebut di dalam Al-Quran. Quran Surah An-Naml ayat 91. Aku hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri ini yang Dia telah menjadikan suci padanya dan segala sesuatu adalah miliknya, dan aku diperintahkan agar aku termasuk orang Muslim. Quran Surah Quraisy ayat 3. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, Ka'bah. Bahkan ada ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang mengajarkan umatnya untuk membenci orang Yahudi dan Nasrani, padahal mereka ini adalah penganut agama yang beriman kepada Tuhan Bani Israel, Tuhan semesta alam. Selama ini umat agama Islam sangat gencar menuduh Alkitab telah dipalsukan. Kristen adalah ajaran Paulus, Isa itu nabi yang beragama Islam bukan Tuhan, dan lain sebagainya. Bukankah sangat jelas bahwa Al-Quran sendirilah yang telah dipalsukan? Karena ajaran agama Islam yang ada sekarang tidak mengikuti Taurat dan Injil, tetapi telah disusupi oleh ajaran hasil imajinasi orang Arab, yang mana Tuhan dan sorganya adalah fiktif. Tuhan berhala negeri Mekah di Ka'bah yang dimuliakan sejak zaman jahiliyah. Sedangkan Tuhan seluruh alam adalah Tuhan Bani Israel yang bernama YHWH, bukan bernama Allah.